Sebelumnya di Throne of Cell, Long Hao Chen masuk ke alam undead yang dimana mengharuskan ia untuk bertarung melawan penyihir yang kekuatannya di atas satu tingkat dibandingkan dirinya, yakni penyihir tingkat 6. Tentunya perbedaan tingkat sedikit banyaknya mempengaruhi jalannya pertarungan. Benar sekali, Long Hao Chen lebih banyak mendapatkan serangan ketimbang menyerang kubu lawan. Ditambah lagi penyihir ini memiliki pasukan yang banyak untuk membunuh Hayu yang sedang berevolusi. Nah, jadi di episode ini sangatlah menarik. Apakah Long Hao Chen mampu menyelamatkan partnernya dari ancaman penyihir tingkat 6? Atau sebaliknya, petualangan Chen akan berakhir sampai di sini? Yuk, daripada berlama-lama, langsung saja kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Chaer yang sudah menunggu sekiranya 2 hari di tempat sering Chaer dan Chen menghabiskan waktu bersama. Ini semua bukti betapa cinta dan sayangnya Chaer terhadap lelakinya itu. Kakak Lusin dan guru Yehua sudah mengingatkan kepada Chaer untuk tidak terlalu menunggu Chen, sebab Lusin yakin Chen akan kembali ke sini lagi. Bagaimana mungkin bagi Chaer untuk bersantai, sementara lelakinya tak menunjukkan tanda-tanda untuk hadir kembali ke pelukannya. Mah. Hanya Chen lah yang bisa membuat Chaer semangat lagi ketika menjalani hidup. Selama ini kita tahu ya kan, Chaer hidup dalam kesedihan dan hanya siksaan yang menghinggapi di dirinya. Takdirnya sebagai Dwi Assassin alias Putri Cahaya, maka jalan kepedihan mau tidak mau harus ia jalani. Itu semua demi kedamaian dunia dari jajahan para iblis di masa mendatang. Jika Chen benar-benar takkan kembali lagi, maka Chaer harapannya sebagai wanita paling setia di dunia akan merasakan kepedihan yang sakitnya 2 kali lipat dari sebelumnya yang ia jalani. Sementara Chen masih disibukkan dengan pertarungan melawan penyihir tingkat 6, di mana penyihir ini mengeluarkan jurus andalannya, yakni memanggil sesosok monster yang menyeramkan. Sekiranya kekuatan monster ini setara dengan kesatria tingkat 7. Artinya lebih kuat 1 tingkat dibandingkan penyihir itu sendiri, coy. Hanya sedikit serangan Chen sudah merasakan dampaknya. Sudah jelas betapa sangarnya monster ini. Bukan itu saja, tubuh monster ini seperti takkan bisa ditembus oleh serangan Chen. Serangan dan pertahanan monster ini sekiranya seimbang. Hal itu membuat Chen sangat-sangat merasakan kesulitan. Dan sampai detik ini Chen belum menemukan formula terbaik untuk menghabisi monster semacam ini. Setelah serangkaian serangan Chen lepaskan, ia menemukan titik terang. Hanya ada satu cara untuk merobohkan monster ini, yakni dengan membunuh si pengendalinya. Siapa lagi kalau bukan penyihir tingkat 6. Namun serangannya itu masih terkendala oleh monster yang ada di depannya. Bagaimanapun ia tak akan membiarkan seseorang menyerang tuannya, ya kan? Sehingga pertikaian demi pertikaian kembali terjadi antara Chen melawan monster ini.
Sementara penyihir dengan lantang menyuarakan untuk menghabisi manusia seperti Long Hao Chen. Sebab Chen telah dianggap batu sandungan bagi alam undead ketika ingin menghabisi Hayu. Bahkan penyihir ini menjadikan kesempatan untuk menyerang langsung Hayu yang kala itu belum juga selesai untuk berevolusi. Chen yang melihat itu sekuat tenaga dengan sisa-sisa kekuatan mana yang ada pada dirinya untuk menghentikan niat jahat dari seseorang penyihir ini. Untuk menghentikan penyihir ini, Chen terpaksa menggunakan Tongkoro Suci agar monster ini masuk ke dalam perangkapnya, yakni belenggu cinta. Anjay, belenggu cinta. Nah, dengan itu maka Chen sangat yakin setidaknya monster ini tidak bisa lagi bergerak ketika ia mencoba menghentikan penyihir yang kala itu sudah berada di ujung tanduk, alias berada di ujung batas ingin mengeluarkan tekniknya coy. Hal itu membuat situasi sedikit berubah. Chen berada di ambang kemenangan ketika ia hampir menyerang penyihir ini dengan teknik tingkat tinggi. Chen juga mengkonsumsi pil yang dipercaya akan menambah mana kembali utuh. Namun pil itu bersifat hanya sementara coy, yakni sekiranya 10 detik dimulai dari pil itu masuk ke dalam tenggorokan. Namun naas, monster ini malah berhasil memanjangkan anggota tubuhnya untuk menyerang Chen. Hal ini tentulah di luar perkiraan Chen sebelumnya. Alhasil, ia harus merelakan tubuh terlempar setelah hantaman keras menimpanya. Penyihir ini yang sebelumnya sempat khawatir akan terkena serangan Chen, kini berbalik dengan menyombongkan diri. Sebab Chen sudah tidak berdaya lagi setelah mendapatkan serangan dari monster yang ia miliki. Bukan itu saja, Chen juga dianggap remeh. Sebab Chen hanyalah sesosok manusia, sedangkan ia makhluk mati yang telah bangkit. Secara nalar, tentulah manusia tidak apa-apanya bagi penyihir ini ya kan? Setelah Chen terhempas begitu deras ke tanah, dengan itu juga sang monster mampu lepas dari belenggu Tongkoro. Armor Chen juga pecah coy. Artinya bahwa serangan sang monster barusan memanglah sangat menakutkan. Andai saja Chen berada di tingkat 4, mungkin kematian mendatangi ke diri Chen saat ini. Untungnya Chen sudah berada di tingkat 5. Sekiranya masih bisa bertahan hidup, meski mananya benar-benar habis dan tak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Di sela-sela itu Charles dan Chen juga saling merasakan seperti bertemu di alam lain, di mana Charles melihat Chen menghilang menandakan bahwa ia sedang berada dalam masalah besar. Sedangkan Chen sudah terbaring lemah tertimbun tanah. Kini mananya benar-benar habis. Artinya Chen tak bisa lagi melanjutkan pertarungan, di mana Hayu sedang berada dalam masalah besar. Belum selesai proses evolusi, penyihir itu akan benar-benar melenyapkan Hayu. Namun hal tak terduga terjadi. Di sela-sela keletihannya itu, Chen seperti mendapatkan kekuatan dari Hayu. Dahinya menyala, menandakan kekuatannya akan segera terisi. Kenangan awal mereka bertemu dengan Chen kembali hadir di ingatan Chen. Hal itu membuat Chen harus segera bangkit untuk menyelamatkan Hayu dari ancaman kematian. Benar sekali, Chen berhasil bangkit dan mengamuk menyerang monster juga penyihir ini. Dimulai dari menghabisi monster dengan cara tragis,
Ya, serangan monster tak ada artinya bagi Chen. Setelah bangkit untuk yang kedua kalinya, Chen kebal akan serangan sang monster. Pada akhirnya monster ini mati dengan ultimate yang begitu memanjakan mata. Selanjutnya giliran penyihir ini. Dengan pedang yang ada di tangannya, Chen mampu menusuk hingga menembus jantung penyihir tersebut. Pada akhirnya penyihir ini mati di tangan Chen. Penyihir ini sempat saja waktu di sela-sela ujung kematiannya, coy. Ia bersumpah akan membalaskan kematiannya di kemudian hari. Dan film pun bersambung. Ya, seperti inilah, tak banyak. Karena hanya ada gerak-gerakan tanpa ada obrolan, coy. Sehingga Mimin sepusing mungkin untuk merekap sebanyak-banyaknya, namun tak dapat, ya kan? Karena hanya gerakan, tak ada apa nih, tak ada komentar, tak ada percakapan. Jadi ya maklumi aja ya. Jadi segini dulu. Bertemu lagi di video selanjutnya bersama saya Tisna di sini dan film pun bersambung.